Baik, mari kita melihat Alkitab lebih dahulu. Di Injil Matius tadi sudah dibacakan atau kita sudah baca bersama-sama, tapi kita tidak membaca secara keseluruhan. Hanya beberapa ayat yang saya ingin menekankan kembali, yaitu ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kemudian ayat ke-6, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Lalu ayat yang ke-8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Lalu ayat yang ke-11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah diberkati oleh lagu. Kami membaca firman-Mu. Terima kasih. Karena Engkau berkata, hidup kami bukan dari roti atau makanan, tetapi dari firman yang keluar dari mulut-Mu, ya Tuhan. Terima kasih jika pagi ini kami masih boleh sama-sama membaca Alkitab. Terima kasih banyak. Dan sekarang kiranya Tuhan memberkati firman-Mu yang akan disampaikan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, suatu hari ada sekelompok orang berdiri berjajar gitu ya, berjejer, ya berbaris, pakai jubah putih dan siap dibaptis oleh boksunya. Ini saya tidak tahu kejadian tahun berapa dan di mana, tapi saya pernah mendengar cerita ini. Cerita ini cukup viral waktu di GSLI Singkawang, ya, di Kalimantan Barat. Waktu itu. Tapi bukan terjadi di GSLI Singkawang, terjadi nggak tahu di mana. Nah, jadi kelihatan orang berjejer untuk dibaptis. Baptisnya bukan seperti kolam ini, tetapi waktu itu saya sendiri baptisnya di laut. Ya. Jadi dulu saya dibaptis oleh pendeta Tandi di laut. Jadi kalau berjejer pakai jubah atau pakai baju putih, lalu nanti dipanggil oleh majelis masuk ke laut, kira-kira airnya segini. Kalau nggak laut ya ke sungai, tapi lebih senang ke laut lah. Gitu. Ya. Jadi berjejerlah orang-orang mau dibaptis, satu persatu dipanggil masuk ke dalam air untuk dibaptis. Nah, pendeta biasanya yang membaptis itu akan menanyakan ulang untuk konfirmasi, apakah hari itu engkau sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biasa itu akan ditanya ulang, ada yang tanya ulang untuk minta konfirmasi. Nah, semua yang masuk ke dalam pasti bilang percaya, gitu. Nah, satu persatu sudah dibaptis. Tiba giliran ada satu orang bapak, usia mungkin sekitar hampir 50 tahun lah, begitu. Waktu dia masuk ke air, dia sudah siap, begitu ya. Lalu ditanya oleh pendeta, apakah kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Ya, dia katakan, aku terima. Lalu pendeta membaptiskan dia di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pada waktu pendeta membaptiskan dia ke dalam air, tangannya dua-duanya diangkat ke atas. Ya, tidak tenggelam ke dalam air, diangkat ke atas. Jadi yang tenggelam itu cuma antara mukanya, kepalanya semua tenggelam, tapi tangannya masih ke atas. Nah, ada orang memperhatikan, heran. Kenapa pada waktu dibaptis semuanya begitu ditenggelamkan kan gitu ya? Kenapa tangannya diangkat ke atas? Selesai itu ada yang bertanya, temannya bertanya, kenapa tadi tanganmu duanya diangkat ke atas? Dia bilang, iya, saya belum mau semuanya dibaptis. Nanti kalau tangannya saya sudah baptis, ini kan nggak bisa buat main judi lagi. Jadi ini jangan dibaptis dulu, nanti bisa main judi, yang lain dulu dibaptis begitu. Ya, nanti kalau udah nggak mau main judi ini baru belakang ngebaptisin tangan. Nah, saudara sekalian, itu namanya tidak bertobat seluruhnya kan? Bukan bertobat sejati, mau masuk surga gitu ya. Tapi juga masih mau dunia, masih mau dosa, enggak kepingin tinggalkan semua. Nah, kadang-kadang kan juga demikian.
Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan Matius pasal 3 ini ya, kita boleh bagi menjadi dua bagian kisah ini. Antara bagian pertama 1 sampai 6 itu cerita tentang Yohanes yang berseru, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu lalu banyak orang-orang rakyat biasa, bukan tokoh-tokoh agama, orang-orang umum lah, ya, umat biasa yang datang, lalu mereka mengaku dosanya, lalu Yohanes baptiskan. Nah, bagian yang kedua itu ada di ayat 7 sampai ayat ke-12. Itu adalah para tokoh-tokoh agama, orang Farisi yang datang kepadanya. Yang Yohanes bilang, hei kamu ular beludak. Wah, berani banget gitu. Hari ini mana hamba Tuhan berani kayak begitu ya. Pasti kita akan kehilangan jemaat begitu. Nggak berani. Yang juga pasti nggak enak. Tapi lain, Yohanes membaptis, ular beludak katanya. Kamu kira kamu bisa bebas daripada murka Allah katanya. Lalu itu akhirnya dibaptiskan juga. Nah, itu ada dua cerita. Nah, sudah sekalian, ada 3 hal kita lihat. Pertobatan sejati itu adalah pertobatan bukan sekedar bertobat, oh saya berubah, oh saya mau berubah, oh saya bukan sekali. Enggak gampang untuk berubah. Setuju? Enggak gampang untuk berubah. Ya, tidak mudah untuk berubah. Saudara sekalian, tidak mudah untuk berubah ini sekurang-kurangnya saya pernah mendengar kisah pertama. Ada seorang yang punya usaha, dia punya pekerjaan, tapi dia suka sekali main kartu, main judi, kartu judi. Saya tidak bisa, untung saya tidak bisa. Kalau saya bisa mungkin saya juga akan bisa juga mungkin dulu main judi. Mama saya bisa, tapi jangan ngomong ya. Dulu belum percaya, saya biasa tidak tahu main, jadi nitip sama mama. Nanti dia menang bagi ke saya. Gitu. Nah itu khususnya Imlek. Ya Pak Ali, Imlek kan boleh kata orang tua. Habis Imlek nggak boleh katanya. Oh ya kan sama. Nah jadi waktu itu dia udah main. Akhirnya kalah gitu. Dia bertekad nggak mau main. Dia ambil parang, dia potong jarinya, supaya nggak bisa pegang lagi. Tapi apakah itu bisa mengubah dia? Rupanya tidak juga. Waktu kalah habis rasanya enggak, tapi rasanya ada duit lagi. Poksang lagi, tahu poksang? Poksang itu nyambung hidup. Pak Jem, Pak Ali yang pasti tahu, yang lain enggak tahu lah gitu ya. Bapak Ibu mungkin tahu. Poksang itu nyambung lagi supaya bisa dapat nanti menang lagi lah gitu ya. Udah menang, udah berhenti. Biasa susah untuk berhenti, betul? Yang ngangguk-ngangguk pasti punya pengalaman. Yang nggak ngangguk, bengong-bengong gitu nggak punya pengalaman. Nah, jadi dia potong sampai gini nggak bisa mengubah. Sampai satu hari benar-benar Tuhan mengubahkan dia karena belas kasihan Tuhan. Nah, cerita yang kedua ada seorang abad 18 di barat namanya Mel Trotter. Dia seorang pemabuk, minum keras. Dari muda dia sudah suka minum, nggak tahu cap apa. Ada saya juga pernah dengar dulu kakek saya suka minum. Itu ada arak putih, ada cap anggur, tapi saya juga pernah dengar ada yang bilang cap tikus atau cap apalah, saya juga tidak tahu ya. Saya cuma tahu cap orang tua saja. Ya. Dan kakek saya juga dulu suka pandai bikin arak putih dari kelapa. Saya biasa memperhatikan, tapi nggak pernah coba dan nggak boleh, bisa mabuk. Nah, dia minum. Anak muda namanya Mel Trotter itu, bukan Mel Gibson, dan nggak ada saudara dengan Mel Gibson. Jadi bintang film besar itu nggak ada. Jadi dia minum sampai dia satu hari dia berpikir bahwa kalau saya sudah punya pacar, saya berhenti minum. Dia punya pacar, nggak berhenti minum juga, tetap minum. Sampai nanti dia bertekad lagi bahwa nanti saya sudah menikah, saya akan berhenti minum. Sudah menikah tidak juga berhenti minum. Kemudian setelah itu dia pikir setelah menikah dia berhenti minum, nanti sudah punya anak, saya berhenti minum. Juga nggak berhenti minum. Sampai satu hari dia minum mabok 2-3 hari ya dia nggak pulang. Dia pulang tahu-tahu istrinya menangis karena anaknya yang lahir masih baby itu mati. Dia tidak ada di situ. Saya itu dia begitu sedih karena dia tidak ada, terlalu suka minum, mabok sampai anak sakit, istri
di rumah tidak diperhatikan dan anaknya mati. Di situ dia terpukul sekali. Pukul sekali. Sampai akhirnya dia mau pergi ke Danau Michigan. Danau Michigan, dia mau lompat ke danau. Tapi sebelum dia lompat ke danau, dia juga takut deh, gitu. Ya. Dia dengar dari jauh ada kayak gereja, ada nyanyian. Lalu dia datanglah suara itu. Rupanya itu sebuah gereja kecil. Dia masuk dengan muka yang sangat sedih, ekspresi dia duduk di belakang. Nah, hari itu Tuhan masih mengasihi dia. Tuhan mengubah dia. Dan dia baru berubah, saudara sekalian. Jadi untuk berubah tidak gampang. Tapi bukan tidak bisa. Kalau Tuhan mengasihi kita, mengubah kita, itu semua karena kebaikan Tuhan. Ya, kita semua adalah di dalam kasih sayang Tuhan. Tuhan tidak mau kita terus hidup di dalam dosa kita. Tuhan gak mau. Tuhan mau kita terus hidup bebas dari dosa kita. Tuhan sudah lakukan banyak untuk supaya kita bisa hidup bebas dari dosa kita. Bisa menjadi berubah menjadi orang yang Tuhan berkenan. Berubah menjadi anak yang seperti Tuhan inginkan. Berubah menjadi manusia ciptaan baru, peta dan teladan Allah gitu. Menjadi anak-anak yang bukan anak gampang lagi, tapi anak kekasih. Tuhan mau kita berubah, Bapak Ibu sekalian. Tuhan gak mau kita terus di dalam dosa bertahun-tahun demikian. Ada orang mungkin bertahun-tahun, tahun demi tahun, dari rambut hitam jadi putih, dari dulu langsing jadi langsung sudah gitu. Tapi hati dan hidupnya gak berubah. Saudara sekalian, selama hari ini ada, hari ini 30 April 2023, jangan hidup lagi di dalam dosa. Mari kita berubah selama masih sehat. Jangan sampai nanti terbaring di rumah sakit, lagi sudah nggak bisa apa-apa, baru aku ingin berubah, telat. Jangan sampai apalagi kalau sudah selang di pangkal sana, baru kita menyesal, kita terlalu membuang hidup kita, menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama, tidak baik pada keluarga dan sebagainya. Waktu itu bayang-bayang dosa banyak sekali, baru kita ingin berubah. Saudara, jangan sampai itu. Hari ini adalah hari Tuhan berikan pada kita. Selama kita kuat, sehat, selama masih bicara, selama engkau masih bergerak, bisa jalan ke sana ke sini. Saat yang paling baik, setiap hari adalah anugerah baru. Amin. Yang Tuhan berikan kita untuk berubah. Bapak Ibu sekalian, berubah itu perlu anugerah Tuhan. Perlu firman Tuhan. Pertama, untuk bertobat sejati itu harus kita ada firman Tuhan yang menopang kita. Tadi di dalam pembacaan Alkitab Matius pasal ketiga kita lihat bagaimana mereka bertobat bukan karena Yohanes hebat. Mereka bertobat karena apa? Karena firman Tuhan. Yohanes datang katakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu sama diberitakan oleh Yesus nanti. Bertobat, kerajaan sorga sudah dekat. Ya, bertobat itu memang kata yang sepertinya agamis sekali gitu ya, rohani sekali. Sebenarnya sederhana, berubah gitu aja. Berubah seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan mengatakan bertobatlah, itu firman Tuhan. Lalu kita lihat, waktu orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama datang kepada Yohanes Pembaptis, Yohanes ngomong apa? Di ayat yang ke-7. Lihat banyak orang Farisi, Saduki, mereka adalah tokoh-tokoh agama, rohani, pemimpin-pemimpin agama, pelayan-pelayan Tuhan yang mengerti Taurat, yang aktif di sinagog, di bait Allah. Dia berkata ia kepada mereka, hai kamu, keturunan ular beludak. Wah, jangan coba yang mahasiswa khotbah kayak begini ya. Orang datang mau bertobat, kamu bilang ular beludak, nanti kita bukan Yohanes. Enggak setiap orang di sini Pak seperti Yohanes Pembaptis, apalagi Pak Tong nggak bisa marah-marah di mimbar orang bertobat. Kita marah-marah mimbar orang kabur nanti. So, sekalian di sini Yohanes Pembaptis katakan kamu ular beludak. Hati mereka terlalu jahat, berbisa. Ya, sampai kelakuan mereka disebut ular karena kenapa?
Karena kelakuan mereka itu adalah menipu, berdusta seperti iblis. Itu pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Lalu dia katakan apa? Pada kamu bahwa kamu dapat larikan diri dari murka yang akan datang. Kamu kira kamu itu tiap minggu datang ke gereja, ibadah, punya jabatan sebagai pendeta, Farisi, Saduki. Kamu bisa bebas dari murkanya Tuhan. Mengapa? Karena mereka juga hidup melakukan dosa yang sama dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Itu kalau kita mau bahas terlalu panjang. Lalu ayat 8, ya, dikatakan hasilkan buah dengan pertobatan. Itu nanti saya baru. Lalu dikatakan apa? Ayat 9, jangan kamu kira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Oh, orang tuanya adalah orang beriman. Dia berkata, aku berkata kepadamu, Allah dapat jadikan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Apa artinya, saudara? Artinya adalah jangan berpikir bahwa kamu keturunan Abraham. Abraham itu bisa menjadikan anak-anak itu dari batu-batu yang ada. Artinya kamu adalah orang diberi anugerah jikalau kamu jadi anak Abraham. Ya, itu adalah karena belas kasihan Tuhan. Jikalau kita bisa menjadi orang terpilih hari ini, bukan karena kita lebih baik daripada orang di luar. Ya, kalau Tuhan hari ini jadikan kita anak, itu karena anugerah Tuhan. Lalu katakan, kapak sudah tersedia dan seterusnya. Dia pakai analogi antara pohon yang ditebang, itu pakai analogi. Itu adalah firman Tuhan yang disampaikan. Jadi pertobatan itu adalah pertobatan yang bertemu, berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan firman Tuhan. Firman Tuhan punya power, punya chance, punya kekuatan, punya kuasa untuk menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan punya kuasa untuk membebaskan manusia yang berdosa menjadi punya kebebasan yang sejati. Itu firman Tuhan. Dari Kejadian kita bisa melihat. Beberapa hari ini saya membaca kitab Kejadian pasal 1 dan 2. Sudah 1-2 minggu saat teduh saya berputar-putar dalam kitab Kejadian. Saya senang sekali melihat tuh ketika membaca kitab Kejadian. Banyak pelajaran saya peroleh dari kitab Kejadian sebelumnya. Di situ dikatakan pada mulanya langit, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya itu. Perhatikan Bapak Ibu. Tuhan ciptakan langit dan bumi. Bumi itu belum berbentuk, formless, kosong, empty, kosong. And darkness, gelap gulita. Bayangkan, tidak ada apa-apa. Di dalam bumi yang empty, kosong, and darkness, gelap gulita itu, rupanya ada roh Tuhan di situ. Amin. Roh Allah melayang-layang di situ. Hari ini jikalau hati kita lagi empty, hidupmu dari darkness, Tuhan tidak jauh dari kita. Ada roh Tuhan yang perhatikan. Roh Tuhan hadir melayang-layang di permukaan. Lalu Tuhan mengatakan apa? Jadilah terang. Tuhan berfirman, terang terjadi. Dan seterusnya. Jadilah benda-benda angkasa. Firman Tuhan. Jadilah makhluk hidup. Jadi tanah menumbuhkan benih. Jadi dengan ngomong. Itu adalah logos yang menciptakan. Punya kuasa. Pada hari ini Tuhan katakan engkau merdeka. Engkau anakku. Jadi kita merdeka. Jadi kita anakku. Perempuan yang berzina ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Diseret bawa ke depan Yesus. Dan diperhadapkan dengan hukum pada waktu itu. Harusnya dia dihukum mati lempar batu. Menurut Taurat. Yesus mengatakan siapa yang tidak berdosa. Silakan lempar lebih dahulu. Satu persatu pergi. Tidak ada berani yang lempar. Lalu ketika Yesus melihat perempuan itu. Bertanya. Pergi semua tidak ada apa. Yesus mengatakan. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Di situ kita lihat firman Tuhan punya power, punya kuasa memerdekakan perempuan yang berhadapan harusnya dengan kematian. Memerdekakan dia. Hari itu dia pergi. Dia
dia menjadi seorang merdeka. Bukan hanya secara legalis, forensik, hukum di hadapan Allah. Atau hukum dalam agama Yahudi. Dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu. Tapi dia merdeka di hadapan Allah. Pergi dan jangan berbuat dosa. Firman Tuhan punya kuasa membebaskan. Dan firman Tuhan punya kuasa membangkitkan yang mati. Bangkit kembali. Hai Lazarus, keluar engkau. Bangun. Saudara-saudaraku, pertobatan sejati itu adalah pertobatan karena ada firman Allah berbicara menyentuh. Yang kedua, pertobatan sejati itu ada respon dari kita. Ada reaksi, ada respon. Responnya apa? Dikatakan di ayat yang ke-6. Sambil mengaku dosa mereka dibaptis. Itu respon. Mengaku dosa mereka dibaptis. Ada respon, saudara. Memberi diri dibaptis itu banyak artinya. Baptis punya banyak arti. Baptis itu bisa diartikan adalah pertobatan. Meninggalkan hidup yang lama, mulai hidup baru. Roma 6 ayat 3 dan 4. Engkau dikuburkan bersama dengan Yesus, bangkitkan dalam kebangkitan. Banyak artinya. Juga pertobatan adalah engkau menjadi orang Kristen, juga adalah tanda gereja kalau di dalam gereja. Tapi pertobatan, baptisan maksud saya. Nah, sekalian di sini ada respon. Ya, biasanya kalau orang ditanya, "You percaya pada Tuhan?" Percaya. You setuju, terima Yesus Kristus itu Tuhan, Yesus sama, terima. Tapi mau dibaptis, tunggu dulu. Banyak orang tua bilang, "Engkau anakku, boleh kau ke gereja, itu ini nyanyi dan sebagainya. Tapi jangan baptis ya. Kalau baptis awas, papa akan usir kamu." Saudara-saudaraku, di dalam melayani ada banyak orang yang sudah saya menangkan bawa kepada Tuhan, orang-orang tua. Ada satu orang yang saya ingat, bapak usia 80 tahun lebih. Dulu dia tinggal di Belitung, adalah kepala sekolah yang dianggap berafiliasi dengan Taiwan, dianggap komunis dan sekolahnya pernah ditutup. Yang melaporkan sekolahnya ditutup dan dipenjara itu adalah pendeta, karena anggap dia itu komunis tahun 60-an. Bapak itu, anaknya majelis di gereja, istrinya semua sudah percaya Tuhan. Dia sendiri tidak pernah mau percaya Tuhan. You datang ke rumahnya bikin persekutuan, mula-mula mau besuk, dia nggak pernah mau keluar. Terus waktu berjalan, bapak itu, dia kepala sekolah. Waktu berjalan, tidak tahu berapa tahun kami akan besuk Injili. Satu hari saya sedang studi di Malang, waktu punya kesempatan kembali ke Jakarta sebelum di Iman waktu itu. Saya ingat bapak ini, saya punya hati untuk ketemu dia. Saya punya hati untuk Injili dia. Saya punya hati untuk menantang dia percaya pada Yesus. Karena sudah sekian banyak hamba Tuhan. Sudah sekian tahun datang ke dia. Tanya dia, percaya Yesus? Percaya. Tanya dia, kamu tahu Yesus adalah siapa? Juru selamat Tuhan? Tahu, setuju. Tapi mau terima dia? No. Mau dibaptis? No. Mau ke gereja? No. Itu adalah percaya dalam arti hanya sebatas notisia dan asensus. Itu kata Ramiati, dosen saat di Malang. Notisia itu hanya sekedar notice, catat, tahu. Banyak orang yang tahu. Di luar orang-orang bukan gereja, bukan orang Kristen hari ini lebih tahu siapa Yesus daripada kita. Itu hanya notisia, knowledge, notice, catatan, tahu. Itu percaya bukan hanya sekedar notisia, tahu. Bukan dalam bahasa Latin notisia itu adalah tahu, notice. Tahu bukan, tidak ada. Dan juga bukan sebatas asensus. Asensus itu artinya saya setuju. Banyak setuju Yesus itu adalah juru selamat. Tapi dia tidak percaya. Bukan, iman tidak hanya sekedar asensus. Saya setuju. Enggak.
Iman itu adalah apa? Fidusia. What is fidusia? Fidusia is trust. Percaya, trust. Itu yang diharapkan. Trust itu apa? Trust itu ada obey, ada ketaatan. Trust itu adalah saya percaya sepenuhnya, menyerahkan dia, ikut dia, sembah dia. Tidak ada yang lain lagi. Aku percaya dia adalah Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi dan hidupku. Itu dia. Dan dia Tuhan yang ku ikut. Itu adalah fidusia, saudara sekalian. Yang demikian. Nah, ada respon fidusia, bukan sekedar notisia. Ada respon fidusia, bukan sekedar asensus. Ada respon trust sepenuhnya. Pada waktu seseorang mau percaya Yesus sampai dibaptis, itu biasa dianggap sudah serius. Walaupun hari ini banyak orang baptis ikut-ikutan, gitu, nggak mengerti dan sebagainya. Ada banyak. Tahun 60-an waktu pemerintah mengatakan nggak boleh. Yang ada yang tidak punya agama dianggap komunis. Kalau dianggap komunis, tahun 60-an papa saya itu satu bahasa Mandarin, huruf Mandarin tidak boleh kan. Kalau ketemu dan nanti ditangkap oleh polisi, masuk penjara atau disuruh. Gawat, itu semua buku bahasa Mandarin dibakar. Papa saya guru Mandarin. Ya. Jadi semua orang tua pada itu banyak yang harus pilih agama apa. Ya pilih kalau nggak Buddha ya Kristen. Masuk gereja tapi tidak mengerti. Dibaptis tapi tidak mengerti. Oleh sebab itu banyak yang mau baptis, oke. Masuk surga mau, tapi nanti mau main judi juga mau. Maksudnya tangannya diangkat begitu. Ya. Hari ini memang kita nggak mengangkat tangan pada waktu baptis, kita baptis. Tapi banyak yang baptis minggu ke gereja, hari yang lain di rumah, hari yang lain tetap tidak bertobat, sama saja. Tidak ada perubahan. Bapak Ibu sekalian, kita perlu ada trust. Saat susah senang tetap trust. Bukan saat punya segala-galanya aku trust, aku percaya. Saat susah aku lagi tinggalkan Tuhan. Atau banyak orang saat susah percaya Tuhan. Saat punya justru tinggalkan Tuhan. Enggak. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Trust. Memang sekali kita tidak sempurna, tapi berubahlah sedikit demi sedikit. Berubahlah. Trust, minta Tuhan. Yang ketiga, oh ya, sebelum yang ketiga saya ingin cerita Bapak itu. Waktu saya pulang dari Malang hari itu, ketemu Bapak itu, bicara sama dia. Dia terima Tuhan Yesus. Dia bilang, aku hari ini mau dibaptis juga. Saya bilang, saya tidak mau baptiskan engkau hari ini. Aku beri engkau waktu 2 minggu atau sebulan. Jikalau hatimu tidak berubah, tetap mau dibaptis, percaya pada Tuhan, baru nanti gereja akan baptiskan engkau. Tapi 1 bulan lagi saya sudah harus kembali ke Malang, lanjutkan studi. Tetapi puji Tuhan, dibaptis oleh Pendeta Ferius Waru yang menggantikan saya menggembalakan. Waktu dibaptis, datang ke gereja. Keluarganya semua bersuka cita. Seluruh isi keluarganya, terutama anaknya. Sampai karena papanya terima Tuhan, dia sampai hari ini pun mendukung pelayanan Tuhan luar biasa. Termasuk mendukung STT Iman, mahasiswa iman. Hari ini. Karena papanya terima Tuhan. Oke, udah pada lapar semua. Satu lagi ya. Yang ketiga, ayat 8 deh. Ayat 8 adalah hasilkan buah yang sesuai dengan perbuatan. Ada buah. Ada buah pertobatan, ada tampak. Jadi nggak ngomong doang, aku berubah. Tapi ada kelihatan buahnya. Yakobus mengatakan, kamu bilang kamu punya iman, oke. Tapi iman tuh nggak ada artinya kalau tidak tampak dalam perbuatan. Memang bukan perbuatan menyelamatkan kita. Tapi perbuatan itu adalah bukti engkau beriman. Ada perubahan lah. Gitu. Walaupun nggak ada yang langsung total seperti Paulus. Tapi ada orang yang tidak total. Tapi dia tahu ketika ada salah, ada dosa.
nggak enak. Dia mengatakan aku mesti berubah, ini nggak boleh kayak begini. Gitu. Ada hati nurani itu ada. Tapi orang nggak ada Roh Kudus, nggak ada Tuhan, nggak ada hati nurani. Lakukan dosa, makin berat dosa, makin jago. Betul Pak Jem? Makin hebat, gitu. Kalau bisa viralkan. Gitu. Itu orang dunia. Tapi kita orang ada Roh Kudus, enggak. Ada kesalahan, Tuhan akan tegur dengan firman melalui Roh Kudus. Kayak gitulah. Kita akan merasa. Walaupun kadang-kadang kita, ada budaya kita, susah sekali ngomong sorry. Susah sekali ngomong maaf, kan? Tapi kita tahu kita mesti berubah. Wah, puji Tuhan kalau ada hati yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, Tuhan berikan kita Roh Kudus menjadi yang selalu mengajarkan kita firman Tuhan untuk kita baik. Bapak Ibu sekalian, hasilkan buah. Buah itu untuk apa hasilkan? Buah itu adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi saat ini adalah saat yang kita perlu berubah. Kita nggak tahu besok bagaimana, berikutnya bagaimana. Tapi saya rasa adalah Tuhan sangat tersenyum kalau kita bisa berubah. Tuhan mungkin nggak tersenyum kalau tiap minggu kita datang ke gereja, tapi Tuhan senang. Tapi Tuhan tersenyum kalau hidup kita berubah, karena hidup kita bisa menghasilkan buah, memuliakan Dia. Berubah, Bapak Ibu. Mari kita belajar berubah. Saya tutup dengan sebuah kesaksian deh. Kita berubah untuk apa? Berubah untuk pertama, ingat diri kita. Ingat keluarga yang Tuhan berikan kepada kita. Keluarga kita apapun juga, anak, orang tua kita seperti apapun juga, itu ada keluarga kita. Jelek-jelek punya sendiri, kira-kira begitulah, gitu ya. Daripada yang bagus-bagus orang lain punya buat apa? Ya. Walaupun orang tua kita sederhana, ada orang tua. Orang tua kita enggak, itu tetap ada orang tua kita. Keluarga kita ya keluarga kita. Apapun bentuk keluarga kita, cintai. Ya, terima. Jangan sampai keluarga merasa tertolak. Terima. Ingat akan keluarga, apalagi keluarga kita rata-rata diberikan bagus-bagus, Bapak Ibu. Ya, biarkan keluarga melihat kita berubah. Berubah untuk kebahagiaan keluarga. Berubah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Tahun berapa saya lupa. Jadi waktu itu saya baru diangkat menjadi gembala sebelum saya pindah ke iman di gereja. Sebuah gereja di situ. Baru datang beberapa lama. Rupanya ada jemaat suami istri berantem. Masih muda, lebih muda. Dan ngomong-ngomong ada family lagi dengan saya. Jemaatnya itu saya baru tahu. Gitu. Tapi family papa. Papa saya dengan papanya. Dia kakak adik. Tapi kakak adik. Papa angkat. Nah, bagaimana ngomongnya? Ya terserah. Pokoknya family saudara tiri. Begitu ya. Di situ saya baru tahu. Nah saya tidak tahu. Rupanya itu mereka sering kali ribut. Ribut karena apa? Karena masalah ekonomi. Ya, masalah ekonomi. Uang. Mereka kerja kompetisi. Sewa rumah, punya 2 anak. Satu malam ribut besar. Sudah ada hamba Tuhan pergi ke sana. Sampai kurang lebih jam 9 malam. Hamba Tuhan itu rupanya ada di sana. Senior saya, berapa rekan anak, enggak selesai. Akhirnya katanya ributnya besar, mau ambil pisau segala macam, butuh bantuan. Telepon saya suruh datang. Maksudnya bantuin jagain gitu. Ya. Jadi ya, itu kan sudah mau main kasar. Sudah saya datanglah waktu itu di daerah sekitar Sunter, tapi bukan Sunter ini. Ya. Saya sudah ingat, sudah jam 9 malam saya datang. Dia duduk masih berantem. Berantem suami istri nggak mau kalah. Mau ambil pisau lah, mau bunuh lah, mau apa ya. Sampai setengah jam aku duduk dengar dia berantem. Setengah jam ya. Tadi rekan saya sudah nggak tahu berapa jam dengar dia, cuma suami istri berantem. Sudah berantem, udah 9.30. Sudah berantemnya. Nah sudah. Dia. Lalu saya bilang, sini, ikut saya. Sini. Saya masuk ke kamarnya dia. Rumah dikontrak di depan ruang tamu, di dalam kamar itu ya. Di situ ada 2 anaknya laki, satu masih TK, satu kelas 4 SD. 2 anak laki putih cakep,
Satu sudah tertidur. Dengan papamannya. Satu lagi yang besar masih duduk dengan air mata berlinang. Sedih sekali. Waktu lihat anaknya seperti itu, aku senang sini. Aku mau tanya, jikalau engkau yang jadi istri bunuh suamimu tadi yang kamu ngomong ini, suamimu mati, kamu selesai perkara, menang, bebas, kamu akan berhadapan dengan polisi dan mungkin akan dipenjara. Mau tanya, anak dua ini mau kemana? Mau kemana? Siapa yang ngurus mereka? Mau taruh di panti asuhan? Mulai dia berpikir. Dia diam, lalu dua-duanya dia nangis. Saya bilang, nanti masalah kontrak rumah dan masalah pekerjaan kita doakan dan gereja akan bantu carikan solusi. Saling membunuh bukan solusi. Puji Tuhan, malam itu sampai 10 lewat. Setelah dilayani doakan. Sejak hari itu, 8 tahun kemudian aku gembalakan gereja. Tidak pernah ada kejadian lagi seperti itu. Dan dia besarkan anaknya, dua-duanya sudah selesai sekolah. Dua-duanya sangat berterima kasih sama Tuhan. Terakhir istrinya sakit kanker payudara atau apa, sampai mati. Mereka dua tetap setia dan mereka melayani Tuhan. Saudara-saudaraku, jadi jangan sebut saja orang Kristen, tapi kita harus ada perubahan. Jangan biarkan kita punya rumah tangga terus sama. Jangan biarkan diri kita sama. Berubahlah seperti apa yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Silakan Pak Jem pimpin kita di dalam doa.